Kali ini kita bakal bedah salah satu kejatuhan paling dramatis di dunia teknologi. Ini adalah cerita tentang gimana seorang raksasa bisa tersandung dan jatuh dengan begitu cepat. Nah, kutipan ini tuh pas banget buat ngegambarin cerita kita kali ini. Ini pengingat yang keras banget. Kalau di dunia teknologi, jadi pemimpin pasar itu bukan berarti aman selamanya. Posisi itu harus terus-terusan diperjuangkan. Ini nih misteri utamanya. Coba deh inget-inget lagi, terutama yang generasi 80-an atau 90-an. Dulu tuh megang HP Nokia Symbian atau mungkin N-Gage buat main game, wah rasanya bangga banget kan? Terus kok bisa tiba-tiba hilang gitu aja? Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, kita mulai dari awal ya. Biar kita benar-benar ngerti separah apa kejatuhan Nokia, kita harus lihat dulu seberapa besar kerajaan mereka pas lagi di puncak-puncaknya. Seberapa dominan sih mereka? Yuk kita lihat. Percaya nggak? Nokia itu sejarahnya panjang banget soal adaptasi. Awalnya dari perusahaan karet di tahun 1865, terus jadi perusahaan kabel, sampai akhirnya jadi raja ponsel. Mereka ini jago banget berubah, sampai akhirnya mereka nggak bisa lagi. Sekarang lihat angka ini. 391 triliun rupiah per tahun. Gila kan? Biar kebayang, angka segitu tuh lebih gede dari PDB beberapa negara kecil loh. Jadi Nokia itu bukan cuma perusahaan HP, mereka itu raksasa ekonomi dunia. Bener-bener fenomena. Terus, tiba-tiba aja, semuanya berubah. Kayak ada badai datang, dan peta dunia ponsel digambar ulang dari nol oleh kekuatan-kekuatan baru yang mengubah semua aturan main. Ini dia nih, dua momen yang ngeguncang industri seluler. Tahun 2007, Apple ngenalin iPhone. Tiba-tiba HP bukan lagi cuma buat nelpon, tapi jadi komputer di saku. Setahun kemudian, Google rilis Android, dan itu ngebuka gerbang inovasi buat semua orang. Sejak saat itu, dunia nggak pernah sama lagi. Medan perangnya jadi kayak gini. Di satu kubu, kita punya pemain lama, sang penguasa, kayak Nokia dan BlackBerry. Nah, di kubu satunya, muncul penantang baru yang kuat banget, Apple sama Google, yang datang dengan cara pandang yang, wah, beda total. Nah, sekarang coba lihat data ini. Ini mungkin data paling bikin merinding buat perusahaan manapun. Sebuah survei nunjukin cuma 6% pengguna yang mau setia sama Nokia. 6%! Kebayang nggak? 94% pelanggan kamu siap cabut, ini bukan alarm lagi. Ini udah sirene tanda bahaya yang bunyi kencang banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Anggap aja kita lagi melakukan otopsi buat perusahaan raksasa ini. Kita akan bedah, satu persatu, 7 kesalahan fatal yang bikin kerajaan Nokia runtuh. Kesalahan pertama, dan mungkin ini yang paling dasar, mereka lambat banget buat gerak. Pas iPhone muncul dengan layar sentuhnya yang revolusioner, Nokia malah ngeremehin. Mereka kekeh sama OS Symbian yang basisnya tombol. Dulu emang keren, tapi dalam semalam langsung kelihatan kuno. Mereka tuh kayak lihat masa depan di depan mata, tapi milih buat tetap tinggal di masa lalu. Nah, ini nyambung ke kesalahan kedua. Sombong. Udah lebih dari 10 tahun jadi raja, Nokia ngerasa mereka itu nggak terkalahkan. Mereka ngelihat iPhone cuma sebagai mainan mahal, Android cuma proyek iseng-iseng. Mereka lupa aturan nomor 1 di dunia teknologi. Nggak ada yang selamanya aman. Rasa puas diri ini fatal akibatnya. Yang ketiga, inovasi produknya macet. Saat pesaing lain udah pada heboh dengan fitur kayak kamera depan buat selfie, koneksi 4G super kencang, Nokia masih aja ngeluarin produk yang rasanya kayak barang dari masa lalu. Konsumen kan lihat kemajuan di mana-mana, dan Nokia jadi kelihatan kayak barang antik di museum. Berikutnya, ini kesalahan strategi yang fatal banget. Pas mereka akhirnya sadar, Symbian udah ketinggalan zaman, mereka punya pilihan, ikut ekosistem Android yang lagi naik daun, atau pasang taruhan besar di tempat lain. Dan mereka milih Windows Phone. Ini benar-benar taruhan semua atau tidak sama sekali. Dan sayangnya, mereka kalah telak. Mereka kayak ngiketin diri ke kapal yang sama-sama lagi tenggelam. Nah, ini dia nih, akar masalah software mereka. Symbian itu kayak taman yang dipagarin tinggi-tinggi, tertutup, kaku. Sebaliknya, Android itu kayak taman bermain yang kebuka buat siapa aja, ngundang ribuan developer buat bikin aplikasi. Hasilnya, Android punya jutaan aplikasi, sementara tokonya Nokia sepi. Mereka fokus jual hardware, sementara pesaingnya jual pengalaman. Satu lagi kesalahan fatal, fokusnya salah. Nokia itu terobsesi banget bikin HP yang tahan banting, hardware-nya sempurna. Ibaratnya, mereka bikin mobil dengan mesin terbaik, tapi lupa bikin jalanan, pom bensin, atau pertokoan di sekitarnya. Sementara itu,
Apple dan Google justru ngebangun satu kota digital lengkap dengan ekosistem aplikasinya. Dan ya, konsumen rame-rame pindah ke kota itu. Akibat dari semua kesalahan tadi, Nokia ngalamin skenario mimpi buruk. Mereka diserang dari semua sisi pasar. Ini posisi yang bahaya banget buat perusahaan manapun. Kalian bisa lihat situasinya di sini. Mereka itu kejepit dari atas dan bawah. Di pasar kelas atas, yang premium, Apple dan Samsung ngerebut pelanggan mereka. Sementara itu, di pasar kelas bawah, pemain baru yang agresif kayak Huawei dan ZTE nawarin HP yang jauh lebih murah. Nokia jadi keperangkap di tengah-tengah. Dibilang premium enggak, dibilang murah juga enggak. Mereka kehilangan pijakan di mana-mana. Dan ini kesalahan fatal terakhir. Krisis identitas. Coba tanya ke orang, HP andalan Apple apa? Pasti jawabnya iPhone. Samsung? Galaxy S. Sekarang, apa HP andalan Nokia di era smartphone? Nah kan? Kebanyakan orang bakal bingung jawabnya. Mereka ngeluarin puluhan model yang bikin pusing, tapi nggak ada satupun jagoan yang bener-bener menonjol. Tanpa produk ikonik, brand mereka pelan-pelan dilupakan. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari jatuhnya si raksasa ini? Yuk kita rangkum. Ini dia 4 pelajaran penting dari kisah Nokia. Pertama, jangan pernah melawan perubahan kalau itu yang dimauin konsumen. Nokia ngotot sama tombol pas dunia udah mau layar sentuh. Kedua, manfaatkan peluang yang ada. Android itu sebenarnya bisa jadi pelampung buat mereka, tapi malah diabaikan. Ketiga, inovasi itu soal ekosistem, bukan cuma hardware. HP canggih nggak ada artinya tanpa aplikasi yang keren. Dan yang terakhir, pertahanan terbaik itu ya menyerang. Nokia kelamaan bertahan di bentengnya sendiri sampai musuh udah ngepung dari segala arah. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Cerita Nokia ini bukan cuma cerita masa lalu ya, ini adalah sebuah peringatan. Dengan semua pelajaran tadi, coba deh lihat kondisi dunia teknologi sekarang. Menurut kalian, siapa nih yang berisiko menjadi the next Nokia?